Menurut akal sehat, kebenarannya memang seperti ini. Hurley mengerahkan bakat garis keturunan dari penembakan Jinchan, dan pergi dari sini. Lalu menemukan bawahannya lagi untuk menghadapi dirinya sendiri. Tapi masalah terbesar juga ada di sini. Bagaimana Hurley bisa bersaing dengan dirinya sendiri ketika dia kehilangan sayapnya? Bahkan jika dia sangat ingin membalas dendam, dia tidak akan membunuh satu atau dua mantan bawahannya, seperti halnya Tuchun. Jelas, ini bukan cara Hurley. Bukan itu yang harus dilakukan Hurley setelah melarikan diri dari hidupnya dengan bakat garis keturunannya. Semua ini adalah alasan mengapa Hurley tidak bisa lagi melawan Feng Tianxing. Jadi, ada hal-hal lain yang saya abaikan di sini. Apa yang dia lihat sekarang adalah apa yang ingin dilihat oleh lawannya. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing berbalik lagi, kembali ke kolam darah, berjongkok, dan dengan hati-hati mengamati semua jejak yang tertinggal di sini. Tetapi pihak lain berani menyerahkannya kepada Feng Tianxing untuk diperiksa, yang berarti mereka sudah siap, dan setelah 2 kali pemutaran, Feng Tianxing tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak, pasti ada sesuatu yang aku abaikan. Matanya menyapu sekitar kolam darah, tapi masih menemukan apa-apa. Sampai dia melihat tubuh basah kuyup di genangan darah, Feng Tianxing tiba-tiba menghentikan pandangannya dan menatap tubuh kiri. Gambar aneh muncul di benaknya. Hurley terlahir kembali di kolam darah ini, dan dia dibunuh sebelum dia mulai beraksi. Dan orang yang menembak adalah orang yang paling dekat dan paling dipercaya Hurley. Setelah membunuh Hurley secara diam-diam, tidak mudah meninggalkan jejak apapun di tanah. Kecuali, kumpulan darah ini awalnya bukan kumpulan darah. Feng Tianxing berjongkok lagi, menjangkau ke kolam darah, dan merasakan nafas di dalam. Meski beberapa bulan telah berlalu, Feng Tianxing masih merasa bahwa aura di kolam darah ini adalah milik Heli. Mereka tampaknya telah menemukan celah untuk dibicarakan. Berbondong-bondong ke jari Feng Tianxing yang menembus ke dalam genangan darah. Feng Tianxing tiba-tiba tertawa. Hurley, aku tidak menyangka kita adalah lawan di awal. Sekarang setelah kamu mati, kita masih memiliki kesempatan untuk bergabung. Jangan khawatir, orang yang membunuhmu juga telah memprovokasiku. Aku pasti akan menjaganya, tapi kamu, juga beri aku tidur yang nyenyak. Dengan suara rendah dari Feng Tianxing, guntur menyapu, langsung menghancurkan sisa kesadaran Hurley yang tersisa di genangan darah. Setelah pembaptisan guntur ini, genangan darah berubah menjadi uap air panas. Feng Tianxing berdiri dengan acuh tak acuh, mendatangi tubuh Heli, mengulurkan tangannya untuk menghancurkan tubuh, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil pil obat di tangannya. Saya tidak berharap dibayar, sikap pemuda itu sangat baik. Setelah menerima pil obat yang ditinggalkan oleh Heli, Feng Tianxing bangkit dan pergi. Kembali ke kamp milik Hurley, Feng Tianxing melihat sekeliling, dan sepertinya tidak ada yang berubah. Tetapi sepertinya ada beberapa perubahan aneh. Malam yang mewah, transmisi suara tidak mendapat tanggapan. Feng Tianxing melangkah keluar 1 langkah, berubah menjadi guntur, dan dengan cepat membunuh Si Yeming dan yang lainnya. Ketika dia berada di luar, Feng Tianxing tidak melihat apa-apa. Tidak ada jejak pertempuran di sekitarnya, tetapi 2 ras iblis, Si Yeming dan Fir, tidak memiliki jejak. Berjongkok di tempat, Feng Tianxing tidak terburu-buru untuk pergi. Ada banyak kemungkinan tanpa jejak pertempuran, tetapi semuanya memiliki karakteristiknya sendiri. Feng Tianxing telah mengesampingkan beberapa kemungkinan hanya dengan melihat mereka sebelumnya. Lei Ting dibaptis di tubuhnya untuk sementara waktu, dan tubuh ilahi Lei Ting tidak rusak sama sekali. Tetapi setelah diberi makan oleh Lei Ting, itu menjadi lebih indah. Kecemerlangan ini hanyalah upaya sesaat, dan kembali normal. Tidak pada saya. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat alisnya. Menarik, karena itu bukan ilusi yang saya lakukan. Itu untuk Si Yeming dan Kui, yang mengendalikan mereka berdua untuk meninggalkan tempat ini. Tapi aku sangat penasaran. Kamu bisa mempertahankan banyak kecepatan dengan ilusi ini. Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam dan menekan satu tangan ke tanah. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memantul di tubuhnya. Saat berikutnya, padat petir itu seperti membajak tanah, berpusat pada telapak tangan Feng Tianxing, menyebar dengan liar ke segala arah. Kecepatan guntur sangat cepat, dan menyebar dalam jarak puluhan mil hampir secara instan. Susunan guntur. Ledakan. Guntur kering yang mengamuk dan keras tiba-tiba meraung, dan suara ledakan menembus telinga semua iblis dalam jangkauan. Saat berikutnya, Feng Tianxing bergerak dengan keras, dan Lei Ting menarik ekor panjang di belakangnya. Ledakan. Dengan telapak tangannya yang buas, itu langsung mengenai iblis yang baru saja bangun. Saat berikutnya, di langit yang tampak kosong, 2 iblis, Si Yeming dan Fir, muncul, melihat sekeliling dengan bingung. Tuan Feng, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak mati? Mengingat fakta bahwa kedua iblis itu terjebak dalam ilusi, Feng Tianxing tidak peduli dengan apa yang mereka katakan keterlaluan. Kedua guntur yang gagah itu langsung mengangkat mereka berdua dan menyelipkannya ke belakang. Petir yang tersisa langsung mengepung lawan dengan kecepatan kilat. Feng Tianxing bertepuk tangan. Oke,
kamu bisa bunuh diri. Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan untuk melaporkan informasi kepada atasanmu, kupikir kamu bisa mengirim pesan sekarang. Katakan saja aku, Feng Tianxing, telah melihat trikmu, dan menungguku datang ke pintu akan menjadi kematianmu. Mozu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya membungkus bagian terakhir dari gambar yang dilihatnya dengan kekuatan garis keturunan Mozu dan mengirimkannya kembali. Saat berikutnya, dia meledakkan dirinya sendiri. Pelestarian diri. Sebagian besar kekuatannya tidak kecil. Iblis terkuat adalah daging, yang merangsang semua kekuatan dalam daging untuk menghancurkan diri sendiri, dan beberapa iblis dengan level yang sama dapat menghentikannya. Dan kekuatan jurus ini tidak kecil sekarang. Feng Tianxing hanya melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kekuatan guntur adalah salah satu kekuatan yang paling kejam, dan kekuatan penghancuran diri tidak cukup untuk dilihat. Melihat lawan mundur, Feng Tianxing menoleh dan berkata kepada Si Yeming dan ketakutan. Kalian berdua bisa kembali sekarang. Halilintar ini akan menghabisimu 100 mil jauhnya. Peranmu telah dimainkan, dan sisanya bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur. Si Yeming menundukkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tidak mau, dia tetap menurut, tetapi sebelum pergi, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Feng Tianxing. Tuan Feng, kali ini saya tidak cukup kuat untuk membantu Anda. Tetapi setelah saya kembali kali ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan mencoba membantu Tuan Feng lain kali. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum mengangguk. Oke. Aku akan menunggumu. Setelah berbicara, Feng Tianxing menoleh untuk melihat ke sisi lain langit. Kembalilah. Pertempuran di sini bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur.